يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, ada seseorang bernama Hakim. Ia adalah orang berilmu, punya pekerjaan yang bagus, kaya raya, keluarga yang utuh dan bahagia, tokoh masyarakat, semua orang menghormatinya. Kemudian ada seorang teman bertamu kepadanya lalu berkata, "Wahai sahabatku, hidupmu sungguh bahagia. Aku ingin sepertimu." Mendengar perkataan sang teman tadi, Hakim membawanya ke kamar pribadi
hakim langsung membuka bajunya lalu berkata, "Inilah aku wahai temanku. Aku punya luka di badanku yang tak kunjung sembuh. Setiap saat nanah dan darah menetes, dan setiap saat pula aku mengganti perban itu untuk lukaku. Dan aku tak bisa makan sembarangan sebab penyakitku ini." Mendengar jawaban dari hakim tadi, sang teman yang kagum akan kehidupan hakim pun diam tanpa berkata apapun. Para jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, saat kita melihat hidup orang lain kok terasa enak, terasa tentram dan nyaman, maka kita pun ingin seperti mereka. Padahal para jamaah, yang kita lihat itu tak menggambarkan sesungguhnya. Tampilan luar itu selalu menipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan terkadang kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang menipu, bahkan bisa membuat orang tak berdaya. Ayat lain Allah lebih menegaskan, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu membenci atau tidak menyukai sesuatu padahal itu amat baik bagimu, dan bisa jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagi hidupmu. Sebab itulah para jamaah, berhentilah membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Penyakit yang paling parah adalah kalau kita sudah iri dan dengki dengan hidup orang lain. Rumput tetangga akan selalu terlihat lebih hijau dibanding rumput kita. Yang dikerjakan orang lain akan selalu terlihat lebih nyaman dibanding yang kita lakukan. Harta benda orang lain itu akan selalu terlihat lebih indah dibanding harta benda milik kita. Fokus saja kepada hidup kita yang sebenarnya sangat indah itu. Berhentilah menilai, apalagi menghakimi hidup orang lain. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'din. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dibanding sebagian lainnya. Nabi memberikan arahan jika melihat kekayaan orang lain. Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Dalam hal kekayaan atau dunia, kata Rasul, lihatlah orang yang berada di bawah kamu, dan janganlah melihat orang yang berada di atasmu, karena dengan begitu kamu tidak akan mudah meremehkan nikmat Allah yang lain yang telah diberikan kepadamu. Sebab itulah para jamaah, latihlah diri kita untuk bahagia dengan hal-hal sederhana. Jangan memperbanyak atau memperumit syarat-syarat untuk bahagia. Sederhanalah menjalani hidup ini. Orang yang bisa bahagia dengan yang sedikit, maka ia tidak memerlukan hal banyak untuk bahagia. Orang yang bisa bahagia dengan sedikit, maka sedikit pula hal-hal yang akan membuatnya kecewa. Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam berkata, liyakilla ma tafrah bihi yakilla ma tahzan alaih. Tatkala berkurang apa yang membuatmu bahagia, maka berkurang pula apa yang akan membuatmu menderita dan sedih. Para jamaah, badan yang capek itu memerlukan istirahat, misalkan berupa duduk sebentar, mandi, leyeh-leyeh, bahkan tidur untuk mendapatkan kekuatan yang baru bagi tubuh. Begitupun jiwa ini, ia memerlukan tawakal dan kepasrahan kepada Allah setelah ia
menjalani rencana-rencana kehidupan. Ibnu Athaillah menambahkan, arif nafsaka minat tadbir, istirahatkan jiwamu dan pikiran-pikiranmu dari usaha-usaha yang memberikan tekanan batin dan mental kepadamu. Tawakal dan kepasrahan itu para jamaah bukan menyerah kepada nasib. Saya ulangi, tawakal dan kepasrahan itu bukan menyerah kepada nasib, tetapi tawakal sumeleh, tidak kemerungsung dalam menjalani hidup adalah cara untuk menyehatkan diri dan mengistirahatkan jiwa dari beban-beban mental agar segarnya semangat dapat kita peroleh kembali setelah itu. Kesimpulannya para jamaah, pertama, berhentilah membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain, termasuk membanding-bandingkan hidup anak-anak kita dengan anak-anak orang lain. Semua orang punya jalan hidupnya masing-masing. Semua orang punya medan pertarungannya masing-masing. Yang kedua, jangan iri dan dengki dengan hidup orang lain. Bisa jadi apa yang kita senangi dari hidup orang lain itu tidak baik bagi hidup kita. Atau sebaliknya, apa yang kita tidak sukai dari hidup kita itu sebenarnya baik untuk hidup kita. Yang ketiga, menyederhanakan keinginan itu akan membuat kita lebih mudah untuk bahagia. Yang keempat, sumelehlah dalam menjalani hidup ini. Letakkan beban-beban dan tekanan mental itu dengan tawakal kepada Allah. Tenang dan konsistenlah dalam menjalani rencana-rencana hidup. Jangan kemerungsung atau buru-buru ingin cepat-cepat berhasil atau sukses. Semua punya jalannya masing-masing. Yang kelima, usahakan kita menjadi pengendali atas keinginan-keinginan kita sendiri, bukan sebaliknya, yaitu kita yang dikendalikan, kita yang diperbudak oleh keinginan-keinginan kita sendiri. Kalau sudah begitu, itulah jiwa-jiwa merdeka. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka shiratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa li abaina wa ummahatina al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir